Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam, Mbak. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi mengenai kebugaran jasmani, yaitu tentang kelenturan otot. Di sini pasti kalian semua sudah sedikit paham mengenai kelenturan otot. Jadi Bapak akan memaksimalkan kemampuan kalian, pemikiran kalian mengenai kelenturan otot. Tapi sebelum Bapak akan menyampaikan materi kelenturan otot, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nanti kita semua diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, saya harap kalian semua bisa memahami, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai kelenturan otot ini, karena kelenturan otot merupakan kebugaran jasmani yang harus kita jaga. Jika kebugaran jasmani kita terjaga, maka hidup kita akan selalu sehat dan terhindar dari cedera-cedera. Oke, Bapak akan sebentar, Bapak akan menyiapkan PPT terlebih dahulu. Bapak akan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Sebentar. Terlihat belum? Sudah. Apakah PPT Bapak sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu komponen kebugaran jasmani, yaitu kelenturan otot. Yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah istilah yang digunakan untuk mencirikan rentang gerak dari satu sendi serangkai sendi. Anak-anak mungkin tidak mengerti konsep gerakan sendi melalui ruang penuh, tetapi mereka akan mengerti seberapa baik mereka membungkuk dan memutar. Untuk pelajar yang lebih muda, aktivitas seperti kepala, bahu, lutut, dan jari kaki dapat digunakan untuk menunjukkan pembengkokan dan memutar pada tingkat yang berbeda. Jadi fleksibilitas itu sangat penting dalam kita menjaga kebugaran jasmani. Dalam fleksibilitas sendiri terdapat peregangan-peregangan yang harus kita lakukan. Salah satunya itu peregangan dinamis, statis, dan nanti akan Bapak jelaskan ke slide-slide selanjutnya. Fleksibilitas akan optimal jika gabungan atau kelompok sendi untuk bergerak bebas dan efisien. Terlalu banyak kelemahan atau hipermobilitas pada sendi tidak sehat dan dapat menyebabkan cedera pada derajat gerakan abnormal dari sendi tertentu. Dalam fleksibilitas sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama fleksibilitas statis
berkaitan dengan rentang gerak tentang sambungan tanpa penekanan pada kecepatan. Batas fleksibilitas statis seorang adalah ditentukan oleh toleransinya terhadap peregangan posisi. Yang kedua, fleksibilitas dinamis. Mengacu kemampuan untuk menggunakan berbagai gerakan sendi dalam melakukan aktivitas fisik secara normal atau kecepatan cepat. Fleksibilitas dinamis latihan yang umumnya digunakan dalam olahraga tertentu tidak melibatkan gerakan tipe memantul yang merupakan karakteristik peregangan balistik, melainkan perpanjangan terkontrol dan kelompok otot tertentu. Selanjutnya, peregangan. Peregangan adalah metode yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas seseorang. Ada banyak jenis dari peregangan, dari perspektif keamanan, statis, peregangan, dan peregangan dinamis yang harus ditekankan dalam pendidikan jasmani petunjuk. Peregangan statis memberikan yang terbaik manfaat sementara memiliki efek negatif paling sedikit dengan menghormati cedera. Para ahli sekarang mengenali dinamika peregangan sebagai pilihan aman untuk peregangan balistik. Jadi, dalam olahraga, peregangan itu sangat penting untuk dilakukan saat kita melakukan pemanasan dan saat pendinginan. Kita melakukan peregangan agar kita bisa terhindar dari cedera-cedera yang tidak kita inginkan saat kita melakukan olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, jenis peregangan. Di sini terdapat 6 jenis peregangan. Yang pertama dalam peregangan aktif, yaitu peregangan tanpa bantuan. Jadi, kita melakukan peregangan sendiri seperti mengangkat kaki, menekuk tangan, dan masih banyak lagi. Peregangan aktif ini merupakan peregangan orang memberikan kekuatan, peregangan, dan bantuan hanya datang dari otot lawan. Selanjutnya, dalam peregangan pasif, atau yang bisa disebut dengan peregangan yang dibantu dengan teman, orang, mitra, gravitasi, atau alat penyediaan kekuatan regangan. Untuk salah satu contohnya, kita saat melakukan peregangan, yaitu kita menekuk kedua pinggang kita dan teman kita memegang kedua tangan kita dan sama-sama membungkukkan pinggang. Jadi, saat kita melakukan pemanasan tersebut, kita membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Selanjutnya, peregangan statis. Peregangan statis adalah peregangan yang lambat dan berkelanjutan yang ditahan selama 10-30 detik. Orang meregangkan unit otot tendon ke titik di mana ketidaknyamanan ringan dirasakan dan kemudian mundur sedikit. Menahan peregangan di titik tepat sebelum ketidaknyamanan terjadi. Ini peregangan umumnya dianggap aman. Oke, lanjut. Peregangan balistik, yaitu peregangan yang melibatkan gerakan dengan cepat, memantul, atau menggunakan momentum untuk menghasilkan peregangan. Jenis peregangan ini sering dipandang perlu untuk gerakan olahraga dan harus dicadangkan untuk melatih atau mengondisikan atlet dan tidak digunakan secara fisik maupun secara umum kelas pendidikan. Contohnya, peregangan memantul ke bawah berulang kali untuk menyentuh jari kaki. Selanjutnya, peregangan dinamis. Kalian pasti bingung mengenai peregangan dinamis itu apa, karena dengan peregangan
Dinamis itu hampir mirip dengan balistik karena melibatkan gerakan bagian tubuh Anda dan secara bergantian. Tetapi peregangan dinamis adalah peregangan yang berbeda dari peregangan lainnya. Dalam hal itu dapat menghindari jenis gerakan yang melenting dan tersentak-sentak. Untuk contoh peregangan dinamis sendiri meliputi ayunan kaki dan lengan terkontrol yang berjalan dengan aman melalui rom siswa. Selanjutnya, peregangan PNF atau yang disebut dengan neuromuscular proprioceptive fasilitasi adalah peregangan statis yang menggunakan kombinasi peregangan aktif dan pasif. Peregangan ini khusus menggunakan kombinasi gerakan kontraksi relaksasi dan memanfaatkan refleks dari prinsip neuromuskular untuk mengendurkan otot yang sedang direnggangkan. Perubahan terbesar pada PNF ini umumnya terjadi setelah pengulangan pertama, dan untuk mencapai perubahannya yang langgeng dan peregangan PNF perlu dilakukan sekali atau 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, manfaat fleksibilitas. Di sini sangat banyak sekali manfaat fleksibilitas itu apa saja. Prinsip kekhususan menyatakan bahwa yang diamati tentang gerak pada setiap sendi khusus untuk latihan kelenturan yang dilakukan pada setiap sendi. Karena itu, manfaat untuk otot dan sendi yang digunakan dalam program peregangan. Untuk manfaatnya sendiri banyak sekali ya. Salah satunya lebih mudah kita melakukan bergerak. Karena dengan kita melakukan fleksibilitas, otomatis kebugaran jasmani kita akan meningkat dan membuat tubuh kita lebih rileks dan mudah dalam melakukan aktivitas lainnya. Manfaat selanjutnya meningkatkan rentang gerak, terus membuat kesadaran tubuh kita dan penyelarasan postural yang lebih baik, serta peningkatan sirkulasi dan pertukaran udara. Kontraksi lebih halus dan mudah. Dan pada saat melakukan fleksibilitas, kita dapat meredakan nyeri pada otot, pencegahan nyeri punggung bawah dan tulang belakang lainnya masalah. Jika tingkat fleksibilitas normal, maka kesehatan tubuh kita akan terawat. Jadi, saya sarankan untuk anak-anak semua lebih baik kalian melakukan fleksibilitas mungkin seminggu 3 kali mungkin sudah cukup. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Di sini faktor yang mempengaruhi fleksibilitas itu sangat banyak ya. Di sini Bapak menyebutkan 3. Yang pertama, suhu otot, usia dan jenis kelamin, dan terakhir gangguan jarian. Suhu otot sendiri mempengaruhi elastisitas otot atau kemampuan otot untuk merenggang lebih jauh panjang, istirahat normal, dan kemudian kembali ke panjangnya yang telah diregangkan pada saat kita melakukan latihan. Yang kedua, usia dan jenis kelamin. Di sini wanita lebih fleksibilitas daripada laki-laki. Dan umumnya wanita dan pria itu akan meningkat fleksibilitasnya itu pada umur 15 sampai 18. Dan
saat umur kita 12 ke bawah, fleksibilitas kita belum seluruhnya maksimum. Untuk anak-anak umumnya lebih fleksibel daripada orang dewasa. Di selain itu, beberapa perubahan terjadi antara kelas dasar dan sekolah menengah. Selanjutnya, gangguan jaringan. Seperti kelebihan lemak atau obesitas itu sendiri akan mempengaruhi kita dalam melakukan fleksibilitas. Jadi, saya harapkan kalian semua bisa menjaga pola makan agar berat badan kita ideal dan tidak obesitas. Karena jika berat badan kita obesitas, kelebihan lemak, maka kita akan sulit dalam melakukan hal-hal, yaitu salah satunya melakukan fleksibilitas itu sendiri. Jika berat badan kita ideal, maka kita akan mudah dalam melakukan olahraga, melakukan fleksibilitas, kelenturan otot, dan akan membuat kebugaran jasmani kita meningkat. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi fleksibilitas maupun manfaat yang sudah Bapak jelaskan tadi atau jenis peragangan? Silakan yang ingin bertanya sebelum Bapak lanjutkan. Belum, Pak. Jelas. Yang lain? Silakan, ada enggak? Oke, kalau tidak ada enggak apa. Bapak akan melanjut ke faktor lain yang dapat membatasi fleksibilitas. Faktor yang dapat membatasi fleksibilitas itu banyak ya. Seperti kita merasakan nyeri atau mungkin sakit perut, pusing, atau kita mempunyai riwayat patah tulang. Jadi otot tendon umumnya akan mempengaruhi koordinasi dan kekuatan yang buruk selama gerakan aktif. Catatan bahwa sebagian besar batasan ini dapat dibalik dan dinyatakan sebagai manfaat fleksibilitas atau menurun rasa sakit setelah cedera, meningkatkan koordinasi dan mengurangi ketegangan. Pertimbangan setiap batasan untuk setiap individu saat merancang fleksibilitas program. Selanjutnya, mengenai pedoman pengajaran untuk fleksibilitas. Fleksibilitas adalah salah satu dari 5 komponen kebugaran terkait kesehatan. Fleksibilitas harus diajarkan secara terpisah, bentuk kebugaran dan tidak hanya dimasukkan ke dalam sesi pemanasan atau pendinginan. Fleksibilitas pelatihan adalah bidang kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yang membaik dengan cepat. Siapapun bisa belajar peregangan dengan benar dan semua orang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan fleksibilitas. Jadi pada pedoman pengajaran untuk fleksibilitas, kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita harus memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan fleksibilitas secara maksimal. Kita juga bisa mengizinkan untuk berpartisipasi dalam memilih berbagai latihan fleksibilitas. Latihan dapat diselesaikan dalam berbagai latihan seperti pemanasan atau pendinginan atau digabungkan sepanjang pelajaran.
Jadi jika kita memfasilitasi guru, maka peserta didik akan lebih termotivasi akan melakukan fleksibilitas itu tersebut, sehingga kebugaran jasmani akan terjaga. Di sini Bapak akan menambahkan mengenai pedoman FITT yang hampir sama dengan pedoman pengajaran untuk fleksibilitas. Untuk pedoman FITT sendiri menggunakan frekuensi yang disarankan untuk pelatihan fleksibilitas. Untuk melakukan FITT ini minimal 2 hingga 3 kali per minggu setiap minggunya. Jadi jika kita melakukan 2 hingga 3 kali per minggu, maka fleksibilitas kita akan terjaga. Selanjutnya, seperti disebutkan Bapak tadi sebelumnya mengenai intensitas untuk semua latihan fleksibilitas harus to the point, tepat sebelum ketidaknyamanan terjadi. Intensitas merupakan faktor yang sangat penting dalam program pelatihan fleksibilitas yang aman dan efektif. Terus ada juga pedoman mengenai keselamatan. Jadi saat kita melakukan fleksibilitas, keselamatan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Banyak masalah keamanan terkait dengan peregangan di pengaturan pendidikan jasmani. Jadi saya harap untuk anak-anak semua saat melakukan peregangan, kalian harus mewaspadai faktor-faktor yang dibahas sebelumnya yang dapat mempengaruhi tubuh kalian. Sebelum melakukan peregangan, lebih baik kalian melakukan pemanasan seluruh tubuh secara umum. Untuk mereka yang cacat fisik mungkin perlu menggunakan periode pemanasan yang lebih lama untuk meningkatkan mobilitas sendi. Untuk statis peregangan, kalian harus menggunakan gerakan lambat, menahan setiap peregangan pada titik ketidaknyamanan yang dirasakan selama 10 sampai 30 detik. Sedangkan untuk peregangan dinamis mungkin kalian harus meniru gerakan dari olahraga atau latihan tertentu secara berlebihan dan terkontrol, dan mengikuti protokol guru yang mengizinkan siswa untuk melakukan gerakan tersebut. Bisa dipahami, anak-anak? Belum Bapak melanjutkan ke slide selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Tegar? Cukup, Pak. Jelas. Oke. Di sini Bapak akan menambahkan latihan kontraindikasi, yaitu latihan yang telah ditentukan tidak aman atau memiliki potensi untuk meningkatkan resiko cedera jika orang tersebut memasukkan ke dalam fisik mereka dalam program kegiatan. Jadi saat kita melakukan peregangan, kita harus terlebih dahulu mewaspadai apa yang akan kita lakukan supaya kita terhindar dari kontraindikasi. Cedera mungkin tidak terjadi setiap waktu kalian melakukan latihan, tetapi cedera dapat terjadi selama berminggu-minggu maupun bertahun-tahun. Jadi saya harap untuk anak-anak semua saat atau sebelum kalian melakukan olahraga, langkah baiknya kalian melakukan pemanasan, peregangan otot-otot, dan setelah kalian melakukan olahraga, sebaiknya kalian melakukan pendinginan
agar kita semua terhindar dari cedera. Selanjutnya, ringkasan. Jadi fleksibilitas sama pentingnya dengan yang berhubungan dengan kesehatan kebugaran seperti komponen lainnya. Jadi, tahanlah godaan untuk menurunkan kepemanasan dan kedinginan. Intinya, saat kita melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti peregangan, statis, dinamis, maupun yang PNF, pasif, atau peregangan aktif. Supaya kalian terhindar dari cedera. Dan otomatis jika kalian melakukan peregangan tersebut, maka otot-otot kalian akan lentur dan membuat kebugaran jasmani kalian meningkat. Untuk pendekatan ini akan memberikan waktu untuk menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dalam kehidupan kalian saat kalian melakukan olahraga. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kali ini sebelum Bapak akan memberikan tugas kepada kalian? Silahkan. Belum, Pak. Oke, maaf tadi Bapak lupa untuk melakukan presensi. Di sini Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu. Tegar Korea Bidin. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Halili. Hadir. Hadir ya. Reza Palevi. Hadir. Hadir, oke. Gigi Tri Rahmawan. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Jadi untuk kalian semua, Bapak akan memberikan tugas mengenai materi kali ini, yaitu nanti kalian akan saya suruh membuat video mengenai jenis-jenis peregangan. Di sini kan Bapak sudah menjelaskan jenis peregangan tadi ada 6, yaitu peregangan aktif, peregangan pasif, peregangan statis, peregangan balisik, peregangan dinamis, dan peregangan PNF. Kalian di sini bisa memilih 3 dari 6 jenis peregangan. Kalian akan membuat video peregangan tersebut secara individu. Ini tugasnya mau dikumpulkan kapan? Seminggu, Pak, mungkin, Pak. Minggu depan. Iya, Pak. Nggak kelamaan itu. Tidak, Pak. Mas Tegar apakah sudah paham mengenai tugasnya? Sudah, Pak. Apa? Suruh mencari 3 dari jenis peregangan tadi, Pak. Terserah milih yang mana. Oke, baik. Mencari, tapi membuat video juga, Mas. Jadi kalian Iya, akan Pak. membuat video, boleh melakukan bersama teman lainnya, dibantu teman lainnya, asalkan saat melakukan peregangan itu secara individu. Baik, bisa dipahami untuk tugas minggu ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut sebelum Bapak akan mengakhirinya? Tidak, Pak. Oke, jangan lupa tugas dikirimkan lewat email Bapak, yaitu yudaarianta@gmail.com. Nanti video diupload di YouTube, nanti linknya dikirimkan ke email Bapak. Paling lambat hari Senin ya, berarti
Silahkan kalian mengerjakan dengan baik serta menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada yang belum paham bisa menghubungi Bapak lewat WA. Dan minggu depan kita akan mempelajari mengenai kekuatan otot. Silahkan kalian pelajari supaya kalian paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak.